Hajah Siti binti Mahmud, untuk Bang Haji Rasul, Kong Haji Muhammad Nur, Kong Haji Apit, dan semua dah, dan orang tua kita semua yang sudah wafat, bapak saya, bapak kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin summa ila ruhi jami' masyayikhina wa masyayikhihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaytha karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi summa ila ruhi summa ila ruh ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim syai'un lillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kita sudah membahas tentang puasa Ramadan sebelum bulan Ramadan, ya. Kita lanjutkan sekarang pembahasan tentang haji. Puasa Ramadan udah, zakat juga udah ya. Haji, bahasan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil haji. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabu ahkamil haji ay hadza kitabun fi ahkamil haji. Kitab ini menerangkan tentang hukum-hukum haji. Wa huwa, haji itu definisinya lughatan menurut etimologi bahasa lughat. Al-qasdu yaitu menuju, berkehendak. Wa syar'an dan juga menurut syariat. Qasdul baitil harami lin nusuki, yaitu berkehendak menuju Baitul Haram. Lin nusuki tujuannya ya untuk ibadah, bukan jalan-jalan doang. Ibadah. Kalau ada kalimat Masjidil Haram mutlak tanpa disebut Masjidil Haram, apa? Wal muradu bihi, maka yang dimaksud itu pasti adalah Haramu Makkah, yaitu Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Masjidil Haram itu ada 3. Ada Masjidil Haram Mekah, ada Masjidil Haram Madinah, ada Masjidil Haram Palestina.
Masjidil Haram Mekah, yaitu yang ada Ka'bahnya. Masjidil Haram Madinah yang lebih populer disebut dengan Masjidin Nabawi. Nah, kalau yang di Palestina itu Masjidil Haramnya dan Masjidil Aqsa. Ada 3 itu Masjidil Haram. Masjid yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Kalau Mekah dan Madinah aman, ibadah tenang, masjidnya megah, lantainya adem banget, marmer kelas wahid. Nah, kalau di Palestina itu yang kesian. Kemarin Ramadan kita lihat beritanya ya, orang lagi sholat diserang sama Zionis, laknatullah, orang-orang Israel. Nah, itu yang jadi rebutan 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan juga kita orang-orang Islam. Yahudi mengklaim itu milik mereka karena di situ banyak nabi-nabi yang dari Yahudi, termasuk Nabi Musa dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang Nasrani mengklaim itu milik mereka karena mereka meyakini bahwa Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahmin. Nah, kita yang umat Islam meyakini itu milik kita. Dulu kalau kita lihat sinetron Umar bin Khattab ya, Rasulullah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lalu beliau sholat di Masjidil Aqsa, dan di tempat Rasulullah sholat maka Umar juga ikut-ikutan sholat di tempat itu, tabarukan sama Nabi. Dan perebutannya tidak sekedar perebutan, tapi sampai menumpahkan darah. Banyak sekali orang-orang Palestina yang meregang nyawa, terusir dari negaranya sendiri karena Zionis Israel, laknatullah itu. Jadi haji itu merupakan idaman setiap umat Islam. Pasti itu. Orang pasti punya cita-cita pengen berangkat haji. Kenapa? Karena haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam. Maka terasa belum sempurna, belum lengkap rukun Islam kita kalau kita belum haji. Oleh karena itu jadi idam-idaman betul. Cuma ibadah haji ada apa ya? Ada batasannya, yaitu man istata'a ilaihi sabila, hanya untuk orang-orang yang mampu, yang berkewajiban. Yang tidak mampu ya tidak wajib, enggak mampu kok. Mampu itu macam-macam, nanti akan ada keterangannya. Yang pertama wujuduz zat, punya ongkos, duitnya ada. Yang kedua wujudur rahilah, ada kendaraan, duit banyak, badan sehat, kagak ada kendaraan yang buat ngajak kita ke sono. Pesawat semuanya mogok, nggak ada yang terbang. Kapal air tidak beroperasi, nggak ada, mobil terlarang. Ya kalau begitu namanya belum mampu. Belum mampu karena tidak ada kendaraan. Yang ketiga amnut thorik, amannya jalan yang dilalui. Duit ada, badan sehat, kendaraan banyak. Tapi di atas awan yang kita lewati pesawat, yang pesawat akan melewati awan itu berterbangan roket-roket, ada negara lagi perang, tuing, tuing, tuing. Nah, itu namanya tidak amnut thorik. Jalan yang dilalui tidak aman. Maka itu belum termasuk mampu. Duit ada, pesawat ada, jalanan ada, aman semua. Tapi stroke kagak ngapa-ngapain, ngelingker aja di tempat tidur. Ya itu namanya belum mampu juga. Nah itu namanya man istata'a ilaihi sabila. Apakah kita wajib menerima jika ada orang yang ingin berangkatin kita haji? Tidak. Kenapa nggak wajib menerima? Karena besarnya pengungkit-ungkit, likibaril minnati, gedenya pengundat-undat. Nah, kalau cara orang Jawa, orang Betawi bilang gedenya ungkit-ungkitan.
Makanya nggak wajib. Kamu saya berangkatin haji ya. Maaf Pak, jangan, saya tidak bersedia diberangkatin haji misalnya. Itu nggak apa-apa, kita nolak itu boleh. Nggak dosa, nggak. Kenapa? Karena orang itu tidak selamanya baik sama kita. Pagi baik belum tentu sore, siang baik belum tentu malam. Kita nerima diberangkatin haji, tawaf, sa'i, wukuf dan lain sebagainya. Terus punya salah dikit sama dia, atau kita diperintah sesuatu terus kita tidak jalankan karena ada alasan kuat kenapa kita nggak nurut sama dia. Keluar ada ucapan, sombong banget lo, kagak inget lo pakai songkok putih, siapa yang berangkatin kalau bukan gua. Itu sakitnya luar biasa itu. Sakitnya luar biasa. Makanya ada istilah pepatah Arab, wa qad yurja li jar'i sayfi bur'un wala bur'un lima jarh halisan. Kalau pedang tergores luka masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Catat, jadiin status. Wa qad yurja lijar is-sayfi bur'un, lijar is-sayfu bur'un wala bur'un lima jarh halisan. Wa qad yurja lijar is-sayfi bur'un, bur'in sayfu bur'in wala bur'un lima jarh halisan. Masih ada harapan sembuh kalau pedang lukai tubuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Itu gedenya pengungkit-ungkit. Tapi kalau kita dikasih duit dan duit itu cukup buat haji, duitnya kita terima, maka kita wajib haji. Pak, nih saya kasih Bapak duit. Berapa Pak ini? Ini lumayan lah, ada 75 juta. Iya betul, alhamdulillah, sujud syukur. Udah punya kemampuan. Udah punya kemampuan apa? Haji. Dia udah megang duit 75, berarti sudah kategori orang mampu. Duit itu wajib digunakan buat haji. Gak boleh beli motor aja, gak boleh, harus buat haji. Berarti kategorinya sudah termasuk orang mampu. Kecuali kalau memang orang bantu kita untuk sesuatu yang kita perlukan. Anak atau istri masuk rumah sakit, perlu biaya besar, dibantu sama orang 75 juta. Ya memang dia bantunya untuk berobat, ya buat berobat. Sekonyong-konyong ada yang ngasih 75 juta, maka 75 juta itu wajib digunakan untuk haji. Karena kategorinya sudah orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Saya belum punya rumah Pak Ustadz, saya belum punya mobil, saya belum punya motor, ya itu nanti, itu urusan nanti. Kalau kita yakin nanti pulang haji, insya Allah akan dikasih Allah anugerah itu semua. Punya rumah, punya mobil, punya lain sebagainya. Kita yakin. Yang penting jangan utang. Mau kemana Pak? Minjem sama bank. Bakal apa? Haji. Pulang haji punya utang. Kan ada juga sekarang itu umroh yang berangkat duluan bayar belakangan. Kalau menurut saya jangan. Menurut saya jangan. Terserah kalau menurut yang lain, ustadz yang lain ya terserah. Menurut saya jangan. Kalau memang sekiranya kita belum mampu, ya sudah. Banyak amalan lain yang setara dengan haji dan umroh. Nyantunin yatim, bangun rumah-rumah Allah, itu sama pahalanya sama. Jangan kita pulang umroh yang mikirin cicilan, ntar ujung-ujungnya berantem mau bini. Lagian sih kagak punya duit, belagu buat pakai umroh tuh. Akhirnya buat dapur kurang gara-gara angsuran umroh. Nah, pulang umroh bukannya senang malah jadi pikiran. Ibadah itu kan harus bahagia.
Kalau kita bahagia, setan gedeg sama kita. Orang Islam yang berbahagia itu setan gedeg banget. Tapi kalau orang setan yang hidupnya susah, merengut mulu, dikit-dikit nganglu, dikit-dikit ngeluh, itu setan demen banget itu. Demen banget. Karena orang susah itu berpotensi melakukan kejahatan. Sementara orang dalam suasana yang hati penuh kegembiraan itu berpotensi banyak melakukan kebaikan. Nggak ada orang gedeg bagi kita. Tapi kalau orang lagi girang pasti bagi. Pasti itu. Agak mungkin lah kita gedeg sama orang kita bagi. Nggak ada. Jangan lagi bagi dia, lihat mukanya juga ogah. Itu setan demen banget itu model kayak gitu. Tapi kalau hati kita gembira, hati kita happy, hati kita senang, oh senang aja, ngasih ya senang. Tujuan ibadah itu biar kita senang. Senang mendekat kepada yang kuasa, makin cinta kepada agama. Ada ceritanya kan, Abu Yazid Al-Bustami didatangi seorang pemuda, lalu ngomong, saya ini seorang yang tekun ibadah malam hari, siang hari saya puasa. Tapi kok hidup saya masih susah ya? Masih belangsak aja, ini bagaimana sih? Padahal malam saya sujud rajin wa Allah. Jidat saya sampai hitam, dengkul saya sampai bengkak. Siang saya puasa. Ini apa yang salah? Kok hidup saya masih belangsak, masih susah baik, masalah datang bertubi-tubi. Apa jawaban Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Apakah sholatmu belum khusyuk? Kemudian puasamu belum tulus? Bukan, jawabannya bukan itu. Jawabannya, rubahlah wajahmu. Dirubah jadi apa muka saya? Bukan, artinya wajahnya dirubah, jadilah wajah yang ajer. Orang Jawa bilang sumeh. Sumeh. Iya. Sumrah makanan. Raine sumeh, mukanya itu kalau bahasa kita ajer. Itu jadi senyum, punya utang banyak, biarin orang kagak ada yang tahu. Yang tahu kita sama Allah, yang penting senang, ya, happy, mukanya senyum. Ya terus lagi sakit pura-pura, enggak, saya sehat. Oh, tampilkan kegembiraan terus. Allah akan berkata sama malaikat, ini hamba saya nggak pernah mengeluh tentang kesulitannya. Berarti itu cermin pribadi yang banyak bersyukur. Maka termasuk ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lah kalau orang kok masih pagi-pagi buta udah cerita kesusahan hidupnya, puyeng. Apa bang? Udah puyeng, wah stres gua. Mengapa? Hidup susah amat. Ya itu pagi-pagi kita udah ngaduin Allah. Seakan-akan Allah jahat banget sama kita. Pagi-pagi kita udah curhat, kata Allah ini orang kagak ada syukurnya pisan. Pagi-pagi baru 5:30 di tukang nasi uduk udah cerita apa baik. Kata Allah, tambahin sumpeknya dia, tambahin susahnya. Itu. Jadi kebaikan itu akan timbul dari suasana hati yang gembira. Nah, kalau kita pulang ibadah kok jadi susah gara-gara terlilit dengan utang, berarti ada yang salah. Jangan lagi kita utang, orang diberangkatin sama orang aja kagak wajib nerima kok. Tapi bukan berarti kagak boleh. Boleh kita nerima, boleh. Pak, saya berangkatin haji, mau? Ya sudah, boleh, nggak apa-apa. Saya kasih. Kalau kita nolak nggak apa-apa. Jangan Pak, nggak usah. Kok Bapak nggak mau? Kenapa? Nggak apa-apa. Nanti saya ngumpulin sendiri. Saya ingin berangkat haji dari jerih payah saya sendiri. Itu juga boleh. Kalau kita terima berangkat haji, ya Allah, mungkin ini jalan dari Allah, saya diberangkatin sama orang. Sujud syukur, boleh, nggak apa-apa, boleh juga. Titik. Yang jelas haji itu harus ada kemampuan. Nah, tidak mampu nggak wajib. Mampu nggak wajib. Apa hukum haji? Ya tentu wajib. Yang mengingkarinya adalah murtad, kafir. Kemudian keistimewaan ibadah haji itu bisa menghapuskan dosa kecil dan bisa menghapuskan dosa besar. Masya Allah.
Kita baca ini. Wassolatu afdolu minhu. Ibadah sholat afdolu lebih utama minhu ay minal haji. Dibanding dengan ibadah haji. Tentu ini jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat ibadah sholat tetap lebih utama dibanding dengan ibadah apapun, termasuk haji. Khilafan hal ini berbeda pendapat lil Qadi Husain terhadap Imam Qadi Husain. Nama orang ini Qadi Husain. Khilafan lil Qadi Husain, pendapat yang mengatakan sholat lebih utama daripada haji itu berbeda pendapat dengan pendapatnya Imam Qadi Husain. Berarti kalau menurut Imam Qadi Husain, haji lebih utama daripada sholat. Kenapa? Karena haji itu yukaffirul kabair was shaghair, mampu menghapuskan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Termasuk diantaranya at-taba'at wa hiya uququl adamiyyin. Termasuk haji itu mampu menghapuskan dosa yang terkait dengan hakul adami. Hebat banget kan? Orang punya dosa sama orang, belum minta maaf, terus dia berangkat haji. Di padang Arafah dia doa, ya Allah, saya mohon dosa saya sama si Sanu. Kan ini hakul adami, manusia sama manusia. Ampunin dosa saya ya Allah, dosa saya gede banget sama si Sanu ya Allah, masih onono. Ampunin ya Allah, itu diampuni. Sebab kita menaikkan ibadah haji. Hebatnya itu ibadah haji. Jangankan yang kecil, dosa besar apapun diampuni sama Allah. Ya kecuali syirik, syirik sulit diampuni. Murtad ya sulit diampuni. Titik. Jadi haji itu mengampuni dosa kecil dan dosa besar. Orang yang wukuf di padang Arafah adalah hamba Allah yang paling dibangga-banggakan Allah. Wukuf di Arafah, Allah itu turun. Malaikat dipanggilin semua, lihat no hambaku lagi wukuf di padang Arafah. Kata Allah, saksikan wahai seluruh malaikat, inni qad ghafartu lahum, mereka itu sudah aku ampuni dosa-dosanya. Kalau hajinya pakai duit halal. Ketika kita membaca sigat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duitnya duit halal. Allah akan menjawab labbaik wa sa'daik, hajjuka mabrurun alaik. Hajjuka mabrurun, kata Allah, labbaik wa sa'daik, dijawab. Beruntung kamu penuh dengan keberuntungan, kegembiraan, kebahagiaan. Hajjuka mabrur, hajimu haji mabrur. Apa balasan haji mabrur? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Balasan haji mabrur adalah surga. Tapi kalau hajinya pakai duit haram, hasil korupsi, ngerampok, nyopet, itu ketika dia membaca sigat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dijawab sama Allah, la labbaik wala sa'daik, hajjuka mardudun alaik. Nauzubillah min dzalik. Udah kagak pakai labbaik-labbaikan. Kagak ada buat kamu itu keberuntungan. Hajimu mardud, kata Allah, ditolak. Nauzubillah min. Kalau gitu jangankan ngapus dosa besar, justru dia mendapatkan dosa besar. Tanah haram dari hasil duit nipu, hasil duit korupsi. Ya bagaimana mungkin dosanya diampuni, malah nambah-nambah dosa. Orang sholat di Masjidil Haram Mekah 1 kali sama dengan kita sholat di musola Al-Falah 100.000 kali. Ya Allah,
Oh, ini saking gebleknya berangkat haji, pulang aja kagak mau sembahyang lagi. Tanya sama anak, Bapak kagak sembahyang Pak? Celengan Bapak udah banyak. Sembahyang di sono sama dengan 100.000 kali sembahyang di sini. Kamu sembahyang 100.000 kali masih banyakan Bapak tuh. Nah itu. Insya Allah ini baru niatnya. Duitnya mau belum ada, tapi niatnya udah kenceng. Tahun 2023 saya berangkat umroh. Ya, yang mau ikut boleh. Insya Allah saya yang bimbing sendiri. Terus kemudian insya Allah kita lebih murah dibanding yang lain karena pakai harga saya. Artinya kalau pakai harga orang kan beda. Pakai harga saya lebih murah. Harga yang dihargain buat saya lebih murah. Insya Allah. Kalau mau ngikut dari sekarang udah ngumpulin. Ya paling enggak ntar setahun lagi kan ngumpulin. Setahun lagi pengen berangkat umroh. Tetap kalau udah umroh belum haji bukan berarti hajinya gugur, enggak. Ini banyak orang yang sudah umroh anggapannya apa? Saya udah ngeliat Ka'bah ini, udah ziarah ke makam Nabi, udah kagak usah haji. Padahal dia punya kemampuan, ya tidak boleh, tetap haram, tetap dosa. Kenapa kita berangkat umroh kita belum haji sambil nunggu nanti ibadah haji. Ya, nyetor nggak apa-apa. Setor haji dulu berapa duit? Setahu saya 25,5. Ya dapat porsi deh tuh. Balik kagak dapat 30 tahun lagi berangkat haji. Nah, kan kita nunggu itu 30 tahun umroh Doa di sana kan mustajab. Siapa tahu ntar dimajuin dari 30 tahun jadi 13 tahun kan gitu. Iya, yang 13 jadi 2 tahun. Kagak ada yang nyangka, nggak pernah ada yang nyangka. Saya nggak pernah mimpi berangkat haji, alhamdulillah berangkat. Umroh pun demikian, dan banyak yang lainnya. Titik. Wa syaraitu wujubil haji sab'atu asya'a. Wa fi ba'din nusakhi sab'u khisalin. Ya redaksi doang. Syarat-syarat wajib haji. Orang yang berkewajiban haji itu ada syaratnya. Syaratnya ada berapa? Sab'atu asya'a, ada 7. Ini kita ada nggak 7 ini? Kalau ada wajib. Yang pertama al-islamu, Islam. Nah, kita Islam berkewajiban haji. Wal bulugu. Yang kedua baligh. Yang hadir udah balik semua ini. Nggak ada yang sibyan, sobi nggak ada. Semuanya udah balik. Kalau anak kecil haji sunnah. Artinya besok kalau dia gede dia masih tetap berkewajiban haji. Kalau hajinya baik, hajinya sempurna, hajinya bagus, tapi dia masih kecil, dia belum balik, pahalanya buat bapaknya. Nanti kalau dia udah gede dia tetap berkewajiban haji. Kan banyak tuh anak-anak kecil yang berangkat haji karena memang duit bapaknya cukup untuk berangkatin haji. Balik. Wal aqlu, yang ketiga punya akal. Ya, akal, waras dia. Kagak gila. Orang gila haji repot, tertongkapnya terbalik. Orang-orang muterin Ka'bah dari sebelah kiri, dia muterin Ka'bah sebelah kanan sambil lari-larian. Kacau. Namanya juga orang gila. Wal uriyatu, uriyah. Uriyah artinya merdeka. Kita ini orang merdeka semua. Merdeka semua kita ini. Lawannya merdeka itu budak atau hamba sahaya. Jadi kehidupan kita di bawah kekuasaan orang lain. Kita dibeli sama orang, dijadiin budak. Sekarang udah gak ada perbudakan. Kita kan enggak. Kita makan, kita minum, kita kerja, itu semua buat kita. Ya kalau budak enggak, dia kerja gajinya buat majikannya. Namanya di bawah kekuasaan orang. Terjajah.
tidak punya kemerdekaan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu fala yajibu maqara wajib apa al hajju haji alal muttasifi bididdi zalika, terhadap lawan-lawan yang tadi itu, terhadap sifat yang bertentangan atau berlawanan dengan yang tadi kita sebutkan. Islam berarti tidak wajib buat orang kafir, lawannya balik maka tidak wajib buat anak kecil yang belum balik. Wal aqlu berakal maka tidak wajib bagi orang gila. Wal hurriyatu merdeka maka tidak wajib bagi budak atau hamba sahaya. 1, 2, 3, 4. Wa wujudur zadi wa wujuduz zadi, dan juga adanya ongkos. Ada ongkos kalau memang kita memerlukan. Lah kalau orang yang kagak perlu ongkos, apa orang yang kagak perlu ongkos? Tetangga Masjidil Haram kan dekat, cuman dia belum haji. Ya kalau kayak gitu nggak perlu ada alasan mampu, nggak perlu ada saya nggak punya ongkos, jalan kaki bisa, kan bisa itu. Termasuk TKI yang udah tinggal di sana, termasuk TKI dia ngomong sama majikan, TKI itu bukan budak, bukan. TKI kerja duitnya buat siapa? Buat dia. Kalau budak enggak, dia kerja duitnya buat majikan semua. TKI punya hak kapanpun dia berhenti boleh. Pak, saya mau pulang ke negara saya mau berhenti kerja di sini, boleh, nggak apa-apa, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kalau budak kagak bisa. Pak, saya mau berhenti, nggak bisa kalau tidak dimerdekakan oleh majikannya, sampai mati jadi budak. Orang budak perempuan boleh disetubuhin kok tanpa dinikah. Berat kan? Makanya perbudakan sudah tidak ada. Yang menghapuskan perbudakan, kita orang Islam harus meyakini, yaitu ajaran Islam di bawah perintah dari langsung junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana Abu Bakar begitu banyak membebaskan budak, tapi diklaim oleh orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, katanya yang membebaskan perbudakan itu Abraham Lincoln. Tidak benar itu. Kita umat Islam itu yang begitu perhatian terhadap kemanusiaan. Jadi TKI tinggal di sono, waktunya haji, ya haji. Kagak punya ongkos Pak Ustaz, jalan kaki bisa dekat banget Masjidil Haram, ya haji udah. Ke Arafah jalan kaki kuat. Itu orang yang ke Arafah banyak yang jalan kaki, banyak. Jadi dia jalan kaki ke Mina hari Tarwiyah, dari Mina ngelanjutin ke Arafah. Banyak sekali, banyak banget. Dan kita pakai bis juga macetnya luar biasa kok. Karena tanggal 8 itu semua negara keluar yang berangkat haji. Semua, kagak ada yang kagak keluar. Karena inti daripada haji adalah al-hajju Arafah. Haji itu intinya Arafah. Orang lagi sakit dibawa dalam ruang ICU, dibawa pakai ambulans. 5 menit, beberapa menit balik lagi ke rumah sakit. Wajib. Jadi bisa dibayangkan kayak apa Arafah itu menjadi lautan manusia. Anehnya, ini kuasanya Allah. Arafah itu nggak ada Arafah jadidah, itu nggak ada. Arafah jadidah, Arafah baru dari zaman Nabi sampai sekarang Arafah ya itu segitu, nggak ada pelebaran, nggak ada penambahan. Tapi orang haji mau banyak kayak apa juga tetap aja itu muat. Arafah. Lain nama Mina. Mina ada Mina Qadim, ada Mina Jadid. Mina Qadim itu Mina zaman dulu, Mina Jadid Mina yang baru. Jadi gunung-gunung yang semestinya bukan Mina diratakan, dijadiin Mina. Makanya banyak ulama yang berpendapat orang yang mabit di Mina Jadid, di Mina yang baru, itu mabitnya tidak sah. Karena itu bukan Mina. Caranya bagaimana? Dia jalan dari Mina Jadid, jalan sore deh tuh, jalan iseng-iseng jalan ke Mina Qadim.
Lumayan jauh dari sini ke Kranji mah ada jalan itu. Tapi kan kalau bareng-bareng nggak berasa. Apalagi sambil belanja-belanja tasbih apa-apa gitu. Nawar-nawar. Tahu-tahu kita udah masuk Mina Qadim, udah niatin di situ. Niat mabit di Mina Qadim. Tuh. Ntar sekitar 1 jam 2 jam balik lagi ke tenda kita. Besok baru kita ngelontar. Karena banyak yang mengatakan kalau kita mabit di Mina Jadid tidak sah karena bukan termasuk bagian daripada Mina. Kan enaknya ngaji begitu. Nah, nanti Bapak pastikan ketika Bapak haji, Bapak ini adanya di Mina Jadid atau Mina Qadim. Kalau Mina Qadim udah aman udah. Mana ini? Mina. Mina apa? Mina Qadim aman, udah aman. Kalau kencing ya antri panjang antrinya, saking kagak sabaran banyak yang bawa gelas aqua. Kencing gelas aqua dibuang. Banyak. Udah kagak nahan. Sama itu di Arafah, di Mina, kencing antri banyak banget. Kalau di Mekah enggak, karena toiletnya itu ada ribuan, banyak sekali. Di Madinah juga, kadang-kadang masih sempat antri juga. Tuh, masya Allah. Ya, ini kan cuma bayangan-bayangan doang, karena belum haji ya. Mudah-mudahan terberangkat haji semuanya. Diniatin aja, Bismillah ya Allah, saya pengen ya Allah berangkat haji. Wa wujudur ra'ilati, adanya, ini isi dari dia ini. Isi dari yang kelima. Yang pertama wujuduz zadi, adanya ongkos. Kemudian wa wujudur ra'ilati, adanya tunggangan. Onta kalau zaman dulu. Kuda. Kalau sekarang ada pesawat terbang. Kapal air. Dulu tahun berapa itu Pak Haji? Tahun 50-an kali ya? 70 masih. 70 masih kapal air masih ya. Enak kayaknya ya berangkat haji pakai kapal air ya. 6 bulan. Oh, bener-bener kangen banget sama keluarga. Iya. Mana kagak ada HP buat nelpon nanyain kabar kan? Di mana? Tengah laut, bagaimana ngabarinnya? Enak juga kayaknya itu begitu. Kadang-kadang bayangin perjuangannya luar biasa. Berarti bawa beras bisa sekarung gitu ya? Hah? Bapak peti digotong. Iya Allah. Bekalnya kayak gitu banyak. Masuk 6 bulan. Ya Allah. Kadang-kadang bayangin itu. Kayaknya enak juga berangkat haji begitu itu. Kayak orang mondok udah. Makanya orang berangkat haji kan itu sebagai imtisal ya. Sebagai ya contoh lah. Orang yang berangkat menghadap Allah untuk selamanya. Orang mati diajanin, dikomatin, seakan-akan udah kagak bakal ketemu lagi. Kemudian wa tahliyatut tariqi wal muradu bit tahliyati guna amnut tariqi zannan. Yang berikutnya jalan yang dilalui itu aman. Zon, Bapak punya prasangka yang kuat, praduga yang kuat bahwa jalan yang akan dilalui itu adalah jalanan yang aman dilalui, aman. Setahu saya nggak ada ceritanya orang berangkat haji itu kecelakaan, nggak ada. Pesawatnya atau apanya. Setahu saya sampai sekarang nggak ada ya. Ya mungkin saya salah, tapi setahu saya nggak ada. Kalau yang kecelakaan itu yang pada nganterin haji itu, kadang-kadang mobilnya terbalik, mobil bak. Kalau yang haji aman, istimewa. Masuk asrama haji menuju ke bandara itu dikawal pakai polisi, banyak yang ngawal. Jalanan milik dia doang. Namanya tamu siapa? Allah. Tamu Allah, masya Allah. Wa imkanul masiri, sama aja. Jalanan yang dilalui itu memungkinkan. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa arkanul haji arba'atun, rukun-rukun haji ada 4. Ibadah antara rukun sama wajib itu sama, kecuali haji. Rukun sama haji berbeda, rukun sama wajib itu berbeda.
Sholat, ada berapa rukun sholat sama dengan ada berapa wajibnya sholat? Sama. Ada 17 misalnya. Takbiratul ihram, niat, takbiratul ihram, berdiri. Nah, itu namanya rukun plus wajib. Fardu. Tapi kalau haji, antara rukun dengan wajib itu berbeda. Rukun itu kalau tidak kita lakukan, hajinya tidak sah. Nggak sah dan wajib diulang. Contoh apa? Ya contohnya ya wukuf di Arafah. Orang tidak wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Agak sah. Agak wukuf di Arafah. Mengapa nggak wukuf? Ketiduran Pak Ustaz. Orang-orang pada berangkat, saya masih tidur. Bangun-bangun udah tanggal 12, mati kan itu. Tidur lama banget di maktab. Yang jelas dia tidak wukuf, tidak sah. Makanya yang sakit-sakit harus didatengin. Rukunnya haji. Kalau wajibnya haji, itu kalau tidak dilakukan hajinya tetap sah, tapi dia kena bayar dam. Nah, bayar dam. Contohnya apa? Lontar. Lontar itu wajib haji. Bismillahirrahmanirrahim. Tok. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Nanti ada keterangannya semuanya. Kalau tidak dilakukan, hajinya sah. Cuma karena dia kagak lontar, dia wajib kena dam. Yang pertama, rukun-rukun haji. Al-ihramu, yaitu ihram ma'an niyati, berbarengan disertai dengan niat. Ai niyatid dukhuli fil haji. Maksudnya adalah niat melakukan ibadah haji. Niatnya bagaimana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Dalam hati, aku niat haji dan ihram haji. Kalau kagak bisa, yang singkat, labbaik Allahumma hajjan. Boleh dalam hati. Kalau kagak bisa juga pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat haji dan ihram haji. Itu nomor 1. Niat. Di ibadah apapun harus ada niat. Wasani al-wuqufu bi Arafatah. Wal muradu udurul muhrimi bil haji. Muhrim artinya orang yang ihram. Lahzatan ba'da zawali syamsi yaum Arafatah. Yang dimaksud dengan wukuf di Arafah adalah udurul muhrim. Hadirnya muhrim. Muhrim itu artinya orang yang ihram. Makanya kalau ada perempuan atau cowok, orang lain deketin perempuan, bahasanya jangan begini, jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Itu keliru. Kenapa? Karena muhrim orang yang lagi ihram. Jangan dekat-dekat, bukan mahramnya. Nah, itu baru benar. Bedanya muhrim sama mahram. Wal mudadu, yang dimaksud dengan wukuf di Arafah adalah udurul muhrimi, hadirnya muhrim bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Hadir di mana? Di Arafah. Lahzatan, walaupun cuma sebentar doang. Kapan? Ba'da zawali syamsi yauma Arafata, yaitu sesudah lingsirnya matahari, bergesernya matahari. Ya, waktu johor lah. Johor jam berapa? Sekitar jam 12:04. Tadi yang wukuf paling kagak sampai jam 12:10. Udah cukup. Cukup udah. Yang penting waktunya sesudah johor. Pada hari Arafah. Wa huwa al-yaumut tasi' min Dzulhijjati. Yang dimaksud dengan hari Arafah adalah hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kita lagi puasa apa di sini? Puasa Arafah tanggal 9. Harinya hari Arafah. Nah, yang lagi haji, yang lagi wukuf, itu jangan puasa. Makruh. Jadi yang puasa Arafah itu li ghairil hajj, bagi orang-orang yang tidak dalam posisi menunaikan ibadah haji. Kayak kita tanggal 9 bulan Dzulhijjah ya kita puasa karena kita tidak lagi haji. Kalau kita sedang haji jangan puasa, makruh hukumnya.
Karena orang wukuf di padang Arafah, yaitu tadi menghapuskan dosa kecil, menghapuskan dosa besar. Sementara kita puasa pada hari Arafah, harapannya dosa kita diampuni 2 tahun lamanya. Dosa kecil doang. Dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan apa? Taubatan nasuha. Tuh. Jadi dia nggak usah puasa dia. Di sana nggak usah puasa. Ibadah yang lain aja. Titik. Wasalisu yang ketiga. At-tawafu bil baiti, tawaf bil baiti di Baitil Atiq, yaitu di Ka'bah. Yang dimaksud tawaf ini tawaf ifadah atau tawaf haji. Tawaf macam-macam, tawaf nanti ada macam-macam. Ada tawaf kudum kalau hajinya haji ifrad. Ada tawaf sunnah, ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah atau tawaf haji. Ada yang terakhir tawaf kita mau pamitan namanya tawaf wada. Tawaf banyak banget. Kita harus bisa membedakan. Nah, yang wajib, yang rukun haji, yang menjadi rukun haji, yaitu namanya tawaf ifadah atau tawaf haji. Tawaf juga harus diniatin. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali itu harus diniatin. Saya niat tawaf, harus itu. Nah, posisi Ka'bah di sebelah kiri. Terus menghadap ke Hajar Aswad. Terus istilam. Ngangkat tangan ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, kecup. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar, kecup. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Jangan mencium Hajar Aswad di saat kita lagi tawaf. Kenapa? Karena nanti kita akan kedesak-desak. Nah, sehingga putaran tawaf kita itu akan dianggap tidak sah kalau kita tidak kembali ke posisi tadi, kita tidak mengarah sebelah kirinya Ka'bah. Saya buat contoh, misalnya ini Ka'bah. Misal, buat contoh. Ini Hajar Aswad misalnya di sini. Ini misalnya. Kita. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Niat itu kita, saya niat tawaf haji jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita pengen nyium Hajar Aswad padahal lagi posisi apa? Tawaf. Balik badan kita karena pengen nyium Hajar Aswad. Berarti Ka'bah tidak ada di sebelah kiri kita. Ya, ini udah salah. Orang tawaf harus Ka'bahnya ada di sebelah kiri. Sekarang dia mau nyium Hajar Aswad, kedorong-dorong orang, kedorong-dorong orang, kedorong-dorong orang, kedorong ke sono. Sementara posisinya tidak menghadap ke Ka'bah sebelah kirinya. Itu dia tawafnya tidak dihitung. Yang kagak ngadap ke Ka'bah itu sebelah kirinya. Dia harus balik lagi ke posisi di mana tadi dia ninggalin menghadap sebelah kiri. Sebelah mana susah, udah ditempatin orang ratusan ribu. Bagaimana? Makanya jangan menyium Hajar Aswad di saat kita lagi tawaf. Tawafnya tuntasin dulu 7 kali. Tuntasin dulu 7 kali. Setelah itu sholat hajat, minum air zam-zam dulu biar seger. Sujud syukur, udah selesai tawaf. Terus barulah sholat hajat, sholat taubat, sholat hajat, sholat taubat, sholat hajat. Nah, setelah kita minta sama Allah, ya Allah, saya pengen banget ya Allah ngikutin Rasulullah nyium Hajar Aswad. Saya mohon ya Allah tuntun saya ya Allah. Nah, baru kita masuk ke barisan. Ini kan kagak lagi apa? Kagak lagi tawaf. Jadi bebas kita kedorong-dorong kayak apa juga, emang niatnya mau nyium doang. Paham ya? Jangan nyium Hajar Aswad di saat kita lagi tawaf. Nggak bakalan bisa Bapak-bapak, jadi tawafnya berantakan. Kenapa? Karena manusia ini udah seperti pusaran air. Ratusan ribu orang yang pengen nyium itu. Satu tempat direbutin begitu banyak orang. Tapi saya tahadus binikmat. Alhamdulillah saya berhasil. Saya yang kecil kayak gini bisa ngikutin. Di depan saya ada orang Nigeria akan gede tinggi. Saya gandulin aja dari belakang. Begitu dia masuk, saya masuk lewat keteknya. Enak banget. Dia selesai, saya nyium. Nah, begitu selesai nyium, bingung keluarnya. Orang semua gimana? Diangkat lewat atas. Gitu. Jadi jangan nyium Hajar Aswad di saat kita lagi tawaf. Nantilah
Ini kan bayangan-bayangan doang karena belum pernah. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya berangkat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang terakhir, warabi'u as-sa'yu baina Safa wal Marwah. 5 tadi ya. Ya, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Safa, Marwah ini kan ada ceritanya nih. Ya betul. Harusnya ada lagi ini, satu lagi ini. Nah ini bener ini. Wa baqiya min arkanil haji al-halqu awit taksiru. In ja'alna kullan min umanusukan. Mestinya ada tambahan satu lagi yaitu tahallul atau al-halqu, cukur rambut. Kurang ini di dalam kitab Fathul Qorib, kurang satu. Jadi ada tambahan cukur rambut, habis sa'i cukur, kris minimal 3 helai rambut, kris. Yang lanang yang bagus botak, habisin rambutnya. Ada jasa tukang, ada. Cuma jangan di masjid dikit aja potongnya, kris. Nah itu masih dalam posisi kita pakai pakaian ihram, jangan pulang ke maktab dulu, mampir ke tukang cukur. 15 real, 15 real murah ya. 15 real dikali 4.000, ya, lalu berapa duit? Ya mahalan dikit dibanding di kita di sini. Kita kan 20.000 ya. Hah? 30.000 di sini? Ya, di sini 20.000. Iya lebih mahal di sana dikit. Nah, cukup sampai sini dulu. Ngaji perdana, besok kita lanjutin lagi malam Kamis yang akan datang. Insyaallah. Boleh. Apa itu? Kalau puasa Ramadan kan dinilai langsung sama Allah. Bagaimana kalau kita puasa Syawal yang kita udah jalani atau Senin Kamis? Itu apa langsung dinilai sama Allah pada malaikat? Semua ibadah itu dinilai sama Allah, semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang membedakan kalau ibadah puasa dinilai sama Allah itu artinya pahalanya yang tahu cuma Allah. Dalam bahasa hadisnya, bahasa hadis qudsi nih, hadis dari Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik saya. Maka yang tahu balasan puasa ya cuman saya. Kenapa kok pahala puasa dirahasiakan? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia. Yang tahu cuman kita doang, kita puasa apa kagak. Jam 11:30, bini kagak ada, anak kagak ada. Dispenser dibuka, minum glek, mulutnya sosot. Pura-pura lemes. Jam berapa bang? Baru 11:30, maghrib lama amat ya. Habis minum. Yang tahu siapa? Kan dia doang. Nah, itulah yang dimaksud bahwa puasa itu dinilai sama Allah. Karena orang lain kagak ada yang tahu cuma Allah doang. Maka Allah yang menilai dia. Bukan berarti ibadah yang lain kagak dinilai sama Allah, dinilai sama Allah sama. Cuma kalau ibadah puasa, ibadah yang hanya diketahui oleh kita dan Allah. Kita zakat mau dirahasiain kayak apa, kita tetap ketahuan. Yang pertama ketahuan nama yang nerima atau sama panitia zakat. Pak, ini zakat saya jangan ngomong-ngomong ya sama siapa ya. Ya tetap aja dia tahu. Walaupun cuma satu orang. Tapi kalau puasa kagak bakalan ada yang tahu. Yang tahu cuma kita sama Allah doang. Ya kan ya? Bener ya? Tapi saya ketahuan Ustaz kagak puasa. Emang apa? Makannya di warteg lagi ya. Makan di warteg mah ketahuan. Ada apa? Masalah haji tadi dijelaskan bahwasanya al-hajju Arafah. Ya betul. Al-hajju Arafah. Kemudian ada orang meninggal. Meninggalnya pada pungut. Iya. Kemudian dibikinin badal ke sana. Iya. Ya orang yang udah meninggal itu kembali udah selesai bikin badal, orang itu disebutnya haji. Gimana hukumnya? Badal itu harus yang sudah haji. Nggak boleh badalin haji kalau dia belum haji.